Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua, ibu-ibu semua. Kita akan mulai perkuliahan kali ini, tapi mungkin sebelum mulai kita berdoa menurut mazhabnya masing-masing, karena di sini semua Muslim, jadi mungkin cara doanya beda-beda. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, kita mulai perkuliahan kita yang kedua. Ini pakai Zoom saya pribadi, karena kemarin kalau pakai Zoom yang dari kampus nggak bisa punya co-host ya. Karena kan beberapa teman-teman yang mungkin telat atau keluar masuk gara-gara sinyal, masuknya di waiting room. Kalau saya yang accept juga sendiri gitu, agak susah, makanya saya ajak. Di sini ada co-host, kalau dilihat di participants ada co-host Fadila Khairunnisa, itu asisten psikolog. Gitu, kita langsung mulai aja Bu, mempersingkat waktu karena saya mencoba komitmen paling enggak sejam lah kita maksimal. Hari ini mungkin kita agak sedikit berbeda karena konten saya spotlight ya. Kita akan ngadain bukan kuis ya, games pakai Kahoot nantinya. Ibu yang belum pernah punya Kahoot, nah nanti kesempatannya pertama kali. Nah, Kahoot itu jadi online games, jadi nanti akan ada langsung hasilnya, siapa yang peringkat pertama, gitu. Siapa yang peringkat kedua, gitu. Jadi kayak games. Quizzy ya Pak ya? Kenapa? Kayak quizzy. Ya, kayak quizzy, bener. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, karena semua itu yang paling penting, lebih penting, supaya kita bisa melakukan banyak hal, terutama belajar nih. Kita langsung aja kali ya. Baik Pak. Kita masuk selalu awalnya kita bahas dari anatominya dulu. Mungkin beberapa yang belum pernah kenal dengan otak, supaya familiar dengan anatomi otak. Kita bahas dari yang makro dulu, dari yang luas dulu, dari yang lebih bukan makro ya, dari yang struktur besarnya, nanti pelan-pelan kita masuk ke dalamnya, yaitu neuron nanti. Nanti Dila tolong bantu untuk di-mute semuanya. Kalau ada yang ingin ditanya atau disampaikan, mungkin bisa melalui chat aja, ibu-ibu ya. Karena nggak ada bapak-bapak kan ya, cuma ibu-ibu doang ya. Oke. Saya di-mute juga. Oke. Sistem saraf manusia. Iya, by the way, ini slide-nya udah saya masukin ke e-learning. Nanti hari ini mungkin nggak akan semuanya. Patokan saya pokoknya sejam, kalau bisa semuanya bagus. Kalau enggak ya, paling nggak kita hanya sejam. Nanti sisanya ibu-ibu semua bisa baca sendiri di PPT-nya, di slide-nya di e-learning. Saya juga udah masukin link. Jadi nanti kita ada dua nih. Kahoot itu kita games. Nanti ada kuisnya juga. Kuis itu bisa dikerjakan sampai sore nanti melalui Google Form gitu. Nah, kuisnya itu semua dari PPT ini. Jadi ibu-ibu tinggal baca aja gitu ya. Sebenarnya mengulang lah, ibaratnya kayak mengulang. Karena ada satu penelitian, belajar yang paling bagus itu kita menguji diri kita setelah kita belajar gitu. Nah, salah satunya dengan pertanyaan-pertanyaan singkat nanti melalui Google Form. Yang sebenarnya ibu boleh banget baca kok, dibuka slide ini nanti silakan aja gitu ya. Jadi supaya lebih mengingat. Saya ingat zaman saya belajar neuro dulu, zaman S2. Saya itu saya punya papan tulis besar, setiap saya pulang, bukan saya pulang ya, pokoknya saya buat mind map otak gitu ya tengahnya. Terus saya buat tanda panah. For brain isinya apa aja, saya buat tanda panah lagi, gangguannya di situ apa aja gitu. Jadi setiap saya pulang atau setiap lagi luang gitu, saya liatin tuh papan tulis. Saya inget-inget mind map-nya itu gitu. Supaya saya hafal betul, karena mau nggak mau kita perlu ada hafalan di sini. Perlu ngafalin anatominya, paling nggak kita tahu sebagian besar lah. Ini juga saya coba saya sortir, nggak semuanya saya share, karena banyak banget ibu-ibu semua kalau soal anatomi ya. Mudah-mudahan yang penting-penting bisa kita
cakup di sini. Oke, bismillah, kita mulai. Sistem saraf manusia itu terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau peripheral. Saya sambil coret-coret. Tepi atau peripheral. Ya. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari dua, dari otak dan sumsum tulang belakang. Bukan tulang belakangnya, tapi sumsumnya. Dulu saya waktu awal-awal belajar, saya bilangnya tulang belakang gitu. Dikritik lah sama orang, bukan tulang belakang mas, tapi sumsum tulang belakang. Gitu. Ada beda tuh. Nah, itu yang paling yang utama, central nervous system, sistem saraf pusat. Ya, kalau di gambar nih otak, ini nyambung langsung ke belakang. Set. Yang biru ini adalah peripheral atau tepi, kan kalau kita lihat gambarnya benar-benar harfiah ya artinya ya. Pusat ya benar di tengah, sedangkan yang biru ini kan ke samping semua ya. Nah, ini jadi menepi gitu ya, kurang lebih gitulah ya. Nah, oke. Sistem saraf tepi ini terdiri dari dua, yaitu somatik dan autonomik atau otonom. Nah, kurang lebih dari bahasanya, dari bahasa otonom aja sudah bisa kita artikan. Otonom berarti otomatis. Somatik kemungkinan sebaliknya. Kalau kita pakai logik dalam mempelajari, kita bisa aja nih, oh otonom itu otomatis, berarti somatik itu yang nggak otomatis kan gitu ya. Nah, kalau di somatik ini, dia itu tugasnya mengontrol voluntary muscles. Jadi otot yang kita kontrol dengan sengaja. Gitu, kita kontrol dengan sengaja. Saya tangan nih, ini kan nggak gerak sendiri ya. Saya memerintahkan dengan pikiran saya untuk klik mousepad atau klik keyboard supaya muncul sesuatu. Lalu termasuk mengontrol dan mengantarkan informasi yang didapat dari sensori ke sistem saraf pusat. Misalnya saya nyentuh ini mikrofon, ini nggak rata gitu ya. Itu sistem informasinya disampaikan dari kulit kita ke somatosensori di parietal lobe. Lalu yang kedua adalah autonomik atau otonom, otomatis. Mengontrol involuntary muscle. Jadi otot-otot yang nggak perlu kita secara sadar mengontrolnya, kita gerakan. Misalnya jantung, paru-paru, pencernaan, kan ibu-ibu semua nggak secara sadar. Oke, nafas kan nggak gitu ya. Jantung berdetak, nggak gitu. Kalau di jantung atau paru-paru kita masuk ke kategori voluntary atau yang kita kontrol, mungkin kita sering lupa. Nah, itu maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Nah, kita nggak usah mikirin tuh, tinggal gerak sendiri kan. Kalau kita suruh mikirin lupa kita, Bu. Mati kita kalau kita lupa ya. Otonom terbagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Dari bahasanya aja dia keterbalikan. Para artinya antitesisnya gitu ya. Ya kurang lebih gitulah ya. Jadi simpatik itu memacu dan mempercepat kerja organ tubuh manusia. Parasimpatik artinya sebaliknya, memperlambat kerja organ-organ tubuh. Simpatik memacu, mempercepat, parasimpatik memperlambat. Simpatik itu membuat jantung kita berdebar, duduk gitu ya. Parasimpatik membuat jantung kita lebih lebih teratur ritmenya, jadi nggak in rush gitu ya. Dua-duanya diperlukan. Kalau kita lagi relax ya kita butuh parasimpatik. Kalau kita lagi dikejar anjing, kita takut anjing, kita butuh simpatiknya. Ya. Nah, kurang lebih gini pembagiannya. Tadi ya, sistem saraf manusia terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat terbagi dua, jadi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terbagi dua, somatik, otonomik. Otonomik terbagi dua, simpatik dan parasimpatik. Nah, waktu itu kita bikin ini, saya bikin ini dari semuanya, semua materi selama 1 semester saya bikin ini. Zaman saya kuliah dulu, sayangnya waktu itu saya bikinnya di papan tulis, nggak digital. Jadi nggak bisa saya share, nggak saya foto juga. Oke, lanjut. Nah, mau nggak mau kalau kita belajar mengenai otak, kita perlu belajar anatominya. Punten Bu, aus banget ya. Ibu-ibu udah pada makan siang kali ya.
Saya belum sempat makan, Ibu. Tapi nggak apa-apa. Latihan buat puasa. Bentar lagi kena puasa ya. Iya, Pak. Nah, ini ada beberapa yang penting kita ketahui ya. Yang pertama adalah anterior dan posterior. Ini saya ambil yang berpasang-pasangan. Anterior ke arah depan, posterior ke arah belakang, ke ujung belakang. Ini ya. Ini ada gambar muka nih ya. Anterior ke ujung depan, posterior ke ujung belakang. Lalu dorsal ke arah otak menjauh dari perut, ventral ke arah perut menjauh dari dorsal. Nah, ini nih. Ventral ke arah perut, dorsal ke arah otak ke arah atas gitu ya. Nah, medial ke arah tengah, lateral ke arah menjauh dari garis tengah. Oh, ini nggak saya tulisin di sini nih. Medial dan lateral. Medial. Superior itu berada di atas, inferior berada di bawah. Ini kan cukup mudah kita kira-kira ya. Superior ada di atas, super ada di atasnya, inferior di bawahnya gitu ya. Ini kan sebenarnya bahasa yang umum ya. Dia merasa inferior terhadap pasangannya. Oh, dia merasa di bawah gitu. Proksimal lebih lokasi dekat dengan titik yang ditentukan, distal lokasi lebih jauh daripada titik yang ditentukan. Misalnya titik yang ditentukan adalah pusar kita. Proksimal artinya perut misalnya. Distal artinya mungkin hidung kita dari lokasi titik yang ditentukan gitu ya. Ipsilateral itu berada di sisi yang sama dengan tubuh, kontra sebaliknya, sisi yang berbeda dengan tubuh. Karena si tubuh kita ini, otak kita bekerja berseberangan, kebanyakan bekerja berseberangan. Jadi tangan kanan diatur sama otak bagian kiri, tangan kiri diatur sama otak bagian kanan dan seterusnya gitu ya. Pendengaran juga begitu, penglihatan juga begitu. Nah, jadi disebut cara kerja otak ini kontralateral, berbeda dari sisi yang terlihat gini yang kita kontrol dengan otak yang mengaturnya. Kalau tangan kanan berarti di otak bagian kiri, tangan kiri otak bagian kanan. Nah, kalau misalnya secara lebih detail lagi, kalau kita gali lagi, kita pelajari, ada beberapa potongan dalam mempelajari struktur otak. Pertama, coronal section, bukan corona ya. Nah, ini dipotongnya begini, jadi kelihatannya begini nih. Lalu horizontal, kelihatannya dari atas begini. Lalu sagittal dipotong tengahnya, kelihatannya begini. Sagittal view-nya begini. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas sistem saraf pusat dulu, mulai dari sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini saya nggak begitu detail terkait sumsum tulang belakang karena buat learning ini nggak begitu terkait sebenarnya buat belajar. Proses pembelajaran nggak begitu terkait ya, tapi kita perlu tahu juga. Ya tadi ya kita udah bilang ya, bagian dari sistem saraf pusat berkomunikasi dengan semua otot kecuali otot yang ada di kepala. Otot yang ada di kepala diatur oleh bagian saraf kranial yang ada di batang otak, nanti kita belajar. Tiap segmen sumsum tulang belakang, komanya jadi salah tadi. Setiap segmen sumsum tulang belakang mengirim informasi sensori ke otak dan menerima perintah motorik dari otak. Jadi dia ngirim informasi, saya nyentuh ini, dia ngirim informasi, terus otak saya merespon untuk bergerak. Nah, itu melalui si sumsum tulang belakang tadi. Ya. Jika segmen tertentu tidak berfungsi, otak akan kehilangan sensasi dan juga tidak bisa ini bukan orak ya, tapi otak ya. Tidak bisa memberikan informasi motorik juga ke situ. Misalnya paraplegic ini ya, dari segmen serviks ke bawah. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah di T12 gitu ya, kita mungkin cedera atau mungkin ada tumor atau mungkin gangguan lainnya gitu ya, gangguan klinis lainnya, bisa jadi dibawa ke sini lumpuh nih nanti, gitu ya. Yang warna kuning semuanya sampai warna pink lumpuh.
Kalau misalnya cederanya di sini, mungkin ya di paling atas, bisa jadi nanti tangan, ya setengah badannya, 2/3 badannya mungkin lumpuh gitu ya. Seperti Stephen Hawking ya. Stephen Hawking itu kenapa ya? Kalau nggak salah ada masalah juga di sini ya. Tapi dia masih bisa menggunakan fungsi-fungsi organ di kepalanya dia. Gitu. Cuma dia nggak bisa merasakan dan dia juga nggak bisa mengatur, menggerakkan si bagian tubuh tertentu gitu ya. Kita nggak perlu belajar itu terlalu detail. Itu terlalu klinis. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kita kan banyak ngomong soal ini nih. Soal otak. Soal otak ya. Nah, tadi kemarin kita bahas ya, paling nggak gedenya itu 2 genggaman tangan kita. Ini udah kering ini, ibu-ibu semuanya. Aslinya kalau baru di otopsi, ini otak asli, sama kayak otak sapi gitu ya. Siapa nih yang nyala mikrofonnya? Oh, Dila tolong di mute juga Dilanya. Apa namanya? Aslinya kalau baru diotopsi gitu ya, darah semua isinya. Karena ya pembuluh darah banyak juga di otak. Nah, kita bahas di major division. Ini banyak sekali pembagian otak dan ini salah satu yang biasa dibahas dalam konteks akademis. Nah, mungkin teman-teman sering dengar juga ada otak mamalia, otak reptil gitu ya, otak manusia, bukan otak eksekutif gitu. Kalau di sini kita bahasnya dari yang sering dipakai di istilah di akademis. Ada 3 yang perlu kita pelajari. Pertama, forebrain, midbrain, ini hindbrain. Hindbrain atau hindbrain, hind kalau saya. Nah, ini berdasarkan perkembangan otak dari berbagai spesies lainnya. Jadi kurang lebih di segmentasinya jadi 3 juga, forebrain, midbrain, dan hindbrain. Atau kalau bahasa Latinnya sering disebut prosencephalon, diencephalon, atau telencephalon. Kalau yang midbrain-nya ya mesencephalon, yang terakhir hindbrain itu rhombencephalon. Struktur utamanya ada beberapa, ini harus kita hafalkan juga karena nanti akan terkait one way another, beberapa poinnya akan terkait dengan learning juga nantinya. Thalamus, hipotalamus, cerebral cortex, hippocampus, basal ganglia, yang midbrain ada tectum tegmentum, superior colliculus, inferior colliculus, dan substantia nigra. Yang hindbrain, medulla, pons, dan cerebellum. Ini dari belakang ke depan, ini paling besar, forebrain ini paling besar dan paling depan. Midbrain ini kecil banget, ada di tengah-tengah. Yang terakhir hindbrain atau hindbrain ya, saya lupa ini pronunciation-nya gimana. Itu menjadi sambungan antara otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ada hindbrain kita bahas, yang pertama medulla atau kadang disebut juga medulla oblongata. Ini sumsum tulang belakang nih Bu, yang warna pink. Nah, ini medulla nih, ini udah kayak, ini kalau aslinya nggak berwarna-warna kayak gini ya Bu ya. Ini biar lebih mudah diwarna-warnain gitu. Aslinya mah warna coklat aja. Coklat atau mungkin agak kemerah-merahan gitu ya. Nah, tapi sama para pakar yang lebih paham gitu diwarnain supaya gampang dijelaskan. Nah, medulla ini persis banget di persimpangan antara sumsum dan juga otak. Ekstensi dari sumsum tulang belakang. Tapi terdapat di dalam tengkorak gitu. Jadi udah masuk ke dalam tengkorak nih. Sini kita nih. Ini mengontrol refleks vital manusia, bernafas, detak jantung, respons muta atau vomiting gitu ya. Air liur, batuk, bersin, ini tuh ada di sini nih. Makanya terjadi apa-apa di situ, itu resikonya kematian. Gitu ya. Risiko kematian itu ya bisa jadi nanti kena, misalnya kena tumor di sini, itu bisa koma. Misalnya ada kecelakaan, kena sininya. Petinju juga gitu, petinju nggak boleh mukul bagian belakang, karena memang resikonya jauh lebih tinggi. Gitu. Dan sangat terkait dengan 12 saraf kranial. Ini saya nggak bahas di mata kuliah kita, tapi kalau dalam mata kuliah neuro kita bahas nih, 12 saraf kranial ini yang mengatur berbagai organ di wajah kita. Mulut kita, mata kita, bagaimana mata kita ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, pipi, dan facial expression kita tuh ada di situ.
Ini tadi ya, gangguan pada medula atau medula oblongata bersifat fatal atau berbahaya terhadap kehidupan kita, life threatening. Jadi mungkin nanti kalau ibu-ibu punya anak-anak yang lagi main gitu, kalau udah mulai sekolah nanti wah main terus dia agak resiko ke pentok bagian belakangnya, kita perlu hati-hati juga tuh. Lalu pons atau disebut juga bridge. Istilah pons tuh kalau nggak salah memang katanya dari bridge ya, atau jembatan. Berada di anterior dan ventral. Anterior artinya di depan, lebih ke arah ke depan. Ventral artinya ventral apa tadi Bu? Ingat nggak? Nah, coba balik lagi nih. Nah ini ya, ventral lebih ke arah ke perut. Oke, kenapa kok pons di atas tapi dibilangnya ventral? Nah nanti kalau kita punya waktu lebih panjang, kita jelasin bahwa istilah itu awalnya buat mamalia yang jalannya itu merangkak ya. Nah, jadi nanti posisinya ventral itu justru bukan ke dianggap tuh otak tuh di atas gitu ya, maju ke depan, nah terus di bagian tubuhnya ada di bawah gitu ya. Dari medula berisi nuklei atau kumpulan saraf gitu ya, dari beberapa saraf kranial. Terdapat banyak akson atau sel neuron yang menyeberang dari satu sisi otak ke sisi lainnya. Jadi dia kayak jembatan lah tadi ya disebutnya. Jembatan dan menyeberang dari satu otak, bagian otak ke kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu ya. Bagian otak kanan mengontrol gerak tubuh kiri. Nah ini tadi ya kita sebut kontralateral ya. Kontralateral. Jadi dia memang fungsinya untuk nyebrang nih kebanyakan sih ya, si pons ini. Lalu cerebellum atau otak kecil kalau orang-orang nyebutnya otak kecil berkontribusi pada kontrol pergerakan atau movement dan keseimbangan balance. Ini sebenarnya lebih banyak ya fungsi-fungsinya, cuma ini beberapa aja yang penting saya masukin sini. Dia ada di sini di dalam tengkorak kita di paling bawah. Orang yang terganggu bagian ini juga akan mengalami kesulitan memindahkan atensi mereka antara stimulus auditori dan visual. Jadi bukan cuma soal pergerakan dan keseimbangan, nanti juga ada pengaruhnya sama auditori dan visual nih. Termasuk kesulitan pada sensory timing. Kesulitan menilai apakah satu ritme lebih cepat daripada ritme lainnya. Yang paling krusial itu adalah di sini pergerakan dan keseimbangan. Karena kalau misalnya orang yang habis mabok gitu ya, yang kena tuh otak bagian sini nih. Habis mabok alkohol apalagi. Makanya di tesnya kalau kita lihat penangkapan gitu disuruh jalan kan, suruh jalan lurus. Mereka nggak bisa tuh karena si alkohol itu menyerang satu zat kimia di otak namanya GABA. Nanti kita bahas gamma aminobutyric acid. Nah itu banyak di cerebellum. Ketika banyak di cerebellum dia jadi keganggu nih keseimbangannya. Oh jadi nggak bisa jalan lurus gitu ya. Lanjut ya. Reticular formation atau fungsi utamanya mengontrol tidur dan terjaga, sleeping and waking cycle. Ah, ini belum ada di dalam dia, di dalam si menjulang, melebar bukan melebar ya, melewati si medula apa namanya pons dan juga nanti mengarah ke masuk ke apa namanya sistem limbik di atasnya tuh ya. Ini sistem limbik nih. Mengelola general arousal dan consciousness merusak pada bagian ini dapat menyebabkan ketidaksadaran permanen. Jadi kalau ada masalah di bagian ini bisa jadi koma. Jadi buat kita ini melek itu butuh yang kita sebut general arousal. Kita butuh tergairahkan apa ya? Jadi ada energi gitu ya. Kesadaran kita sadar, nah ini agak filsuf gitu ya.
kita sadar bahwa ini adalah firman yang sedang ngajar di sini, itu ada kaitannya dengan banyak area di otak, salah satunya reticular formation. Kesadaran. Nah, ini topik yang sering dibahas di psikologi, ini kesadaran. I think therefore I am, kalau kata René Descartes. Kita berpikir maka kita ada. Artinya nanti kemampuan kita berpikir ada kaitannya juga dengan kemampuan si batang otak bekerja, yaitu utamanya di reticular formation. Ya enggak? Bang, tolong tutup pintunya, Bang. The midbrain, atau ya dari katanya mid itu ada di tengah, tapi tengahnya enggak tengah yang kita pikir porsinya besar, enggak, tapi kecil banget porsinya. Jadi dia di atas hindbrain tapi belum masuk ke sistem limbik. Nanti kita bahas sistem limbik ya. Nah, ini yang kayak bilang aslinya sih warna coklat-coklat aja ya. Nah, disebut tadi ada tectum, ada tegmentum, ada superior colliculus dan inferior colliculus, dan juga substantia nigra. Tectum itu atau bagian atap, bagian dasar disebut tegmentum. Nah, lalu ada bagian superior colliculus dan inferior colliculus. Ini kita bisa lihat di gambar ya. Nah, ini tegmentum tuh yang warna biru nih ya. Tectum nih yang di atasnya nih sebenarnya nih. Nah, yang berisi tadi ada superior colliculus dan inferior colliculus. Superior colliculus itu untuk pemrosesan penglihatan ya. Lalu inferior colliculus untuk pemrosesan sensori. Jadi nanti kita menyentuh sesuatu, kita mendengar sesuatu, itu melibatkan dua bagian ini juga nantinya. Tapi kita nggak bahas itu lebih detail ya. Itu akan dapat, tapi kayak dapatnya mungkin di psikologi ya. Ada biopsikologi, ada neuropsikologi biasanya gitu. Nah, biopsikologi itu kita bahas secara umum tuh di seluruh tubuh kita, termasuk juga nanti sensoris. Nah, kalau neuro nanti lebih spesifik ke sistem saraf pusat aja. Lalu bawahnya tegmentum berisi saraf kranial nomor 3. Nah, tadi saraf kranial itu ada 12 ya. Ini 2 diantaranya ada di tegmentum. Ini nggak begitu terrelate dengan nanti kita bahas neuroscience for learning, tapi kita perlu tahu juga ada bagian ini di midbrain. Yang terakhir di midbrain ada substantia nigra. Nigra ini dari kata niger atau hitam gitu ya. Berpengaruh terhadap produksi neurotransmitter. Nah, ini kita bahas next session, next pertemuan, yaitu ada zat kimia namanya neurotransmitter di otak kita. Salah satunya dopamin. Ini memfasilitasi kesiapan individu untuk bergerak. Nah, ini nih. Literally dia tuh warnanya agak gelap gitu. Nah, letaknya persis banget di paling ujung midbrain. Tuh. Nah, ini kalau warna gelapnya memudar, kita akan kena gangguan yang disebut namanya Parkinson. Gitu. Kalau warna gelapnya memudar ya. Artinya gelapnya memudar, artinya dopaminnya berkurang di situ. Gitu. Kalau warna gelapnya kereng gitu ya sebenarnya nggak sekereng dalam artian akan beda banget gitu ya. Tapi memudarnya itu lebih pudar dibandingkan rata-rata orang. Kalau lebih pudar, dia punya kekurangan dopamin yang nanti menyebabkan Parkinson atau tremor gitu. Yang terakhir itu adalah forebrain atau ya paling depan gitu ya. Paling anterior, yang paling ujung gitu ya, paling depan, merupakan bagian yang paling penting dan menonjol di otak mamalia. Bukan cuma manusia, di mamalia ya. Semuanya, monyet juga sama. Paling penting tuh si forebrain. Berisi 2 cerebral hemisphere, kiri dan kanan. Setiap hemisfer menerima informasi dari sisi tubuh yang kontralateral, yang sebaliknya ya. Termasuk fungsi kontrol motorik di tubuh dari tiap hemisfer. Jadi berseberangan. Makanya kalau ada stroke di area kanan gitu berarti otak kirinya yang kena gitu. Bagian terluar disebut cerebral cortex yang berlika-liku kayak usus gitu ya. Itu disebut cerebral cortex atau cortex cerebri.
Di bawahnya terdapat berbagai area penting seperti talamus, basal ganglia, sistem limbik, olfactory bulb, dan berbagai hal lainnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini ya cerebral cortex yang apa namanya, berlika-liku. Nah, kalau kita masuk ke dalamnya subcortical itu ada yang disebut tadi ya sistem limbik, ada dan beberapa area di sekitarnya. Jadi kalau tadi kita bahas ini si apa namanya, si medula di sini, ini pons di sini, ini pons, ini cerebellum. Nah, ini di atasnya adalah midbrain, tengah-tengah sini. Lalu di sini adalah subcortical, subcortex. Nah, yang berlika-liku itu disebut cortex cerebri. Nah, yang subcortex ini yang saya buat-buatin ini dan yang berlika-liku disebut forebrain namanya. Gitu. Semoga nggak begitu bingung ya. Di dalamnya ada salah satu area yang cukup krusial yang akan jadi pembahasan panjang kali lebar kalau kita bahas mengenai psikologi atau psikoterapi, gitu ya. Yaitu ada sistem limbik namanya, atau limbic system. Kata sistem berarti ini terdiri dari berbagai fungsi, berbagai hal, berbagai aspek. Ada yang kaitan dengan emosi, amigdala, ada yang terkait dengan memori, ada yang terkait dengan hormon nantinya. Nah, itu adanya di situ. Sistem limbik. Nah, kita bahas ya. Yang paling utama kita bahas pertama namanya talamus. Talamus ini seperti relay, seperti sebuah stasiun, seperti stasiun Manggarai mungkin ya. Dia itu tempat transit semua informasi dulu dari semua sensori kita, transit dulu ke situ, baru diteruskan ke berbagai area otak yang membutuhkan informasi itu. Hampir semua informasi ya masuk terlebih dahulu ke sini, kecuali informasi dari penciuman, olfactory. Dia langsung ke area yang dituju, yaitu area penciuman. Nggak pakai ke talamus dulu, makanya ada beberapa yang menyebutkan penciuman ini jauh lebih cepat pemrosesannya di otak. Jauh lebih cepat. Tipe cepatnya bukan berarti signifikan beda sekian menit, enggak ya. Sepersekian detik lebih cepat gitu. Sehingga kadang-kadang kalau kita nyium bau parfum, bau wangi-wangi tertentu, itu bisa membangkitkan memori tertentu gitu ya. Cepat dan lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Hipotalamus, tapi sekali lagi bukan berarti lebih cepat itu sekian menit lebih cepat, enggak. Area kecil dekat dasar otak dan ventral dari talamus. Nah, ini di bawah dia. Gitu ya. Di bawahnya si talamus. Ini kecil sekali dan ini fungsinya untuk hormon. Dia meregulasi hormon. Dia punya bawahan yang namanya pituitary gland. Kelenjar pituitary di bawahnya persis nih yang menggantung. Nah, ini talamus di atasnya. Nah, dua bagian ini dia mengatur hormon di hampir seluruh tubuh kita, diatur sama dia. Kalau ada masalah sama dia, ini hormon lapar kita keganggu, hormon haus kita terganggu. Haus itu artinya mengatur cairan di tubuh kita. Regulasi suhu kita terganggu, termasuk sel seksual hormon kita terganggu, termasuk hormon yang membuat kita tidur dan terjaga tadi ya. Atau terlibat perkelahian kaitannya dengan hormon yang kaitannya dengan aggression juga ada. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail. Lalu pituitary gland menempel di dasar hipotalamus tadi ya. Dia menggantung seperti ini di dasar hipotalamus. Dia memproduksi hormon, jadi dia mengikuti suruhan dari hipotalamus. Hipotalamus bilang apa dia ikut itu. Lalu basal ganglia ini letaknya lateral dari talamus. Dia berisi beberapa bagian. Ini kita nggak bahas secara detail di sini, tapi ini kita cukup tahu aja. Paling nggak kita pernah dengar gitu ya. Ada caudate nucleus, putamen, dan globus pallidus. Nah,
bertanggung jawab pada perencanaan sekuens dari perilaku dan ekspresi emosional. Jadi ketika orang pengen bergerak secara sengaja itu ada kaitan dengan basal ganglia. Nantinya orang-orang yang Parkinson itu biasanya ada masalah di basal ganglianya. Nah, si substantia nigra itu persis di ujung basal ganglia tadi. Di bawah ya. Ini ya. Substantia nigra ini di bawah sini. Di bawah sini nih. Nah, penderita Parkinson biasanya basal ganglia terganggu. Nah, termasuk juga orang-orang yang kena Tourette syndrome yang suka gitu ya. Kalau kayak orang India gitu ya, kedip-kedip gitu. Atau ketika dia kena Huntington disease yang kayak geraknya nggak bisa ngerem gitu, geraknya banyak. Nah, hipokampus itu ini kaitan dengan memori ya. Hipokampus tuh banyak terkait dengan memori, berperan penting dalam memori manusia. Kalau terjadi masalah sama hipokampus, membuat individu sulit menyimpan memori baru, tapi ada kemungkinan dia masih bisa mengingat memori yang lama. Tapi dia sulit menyimpan memori yang baru. Nah, ini bentuknya seperti kuda. Hipo itu kan kuda ya. Nah, kayak begini nih. Nah, jadi kalau misalnya terganggu, kita susah tuh buat menyimpan pembelajaran baru kita. Ada masalah juga kalau misalnya kita stres, itu stres yang kronis, yang stres berlebih, itu kena banget hipokampusnya. Makanya orang yang stresnya kronis itu nanti jadi susah belajar, gampang lupa. Gitu. Lalu yang terakhir amigdala. Amigdala ini warna hijau nih. Dia ada di ujung hipokampus. Fungsinya adalah memproses emosi takut dan juga membentuk memori emosional, termasuk juga memori positif. Jadi kalau kita, mungkin kalau ini kan nempel ya, sebelahan gitu ya. Kalau saya suka bilang, mereka ini saling terkait nih, emosi sama memori. Makanya kalau kita punya memori peristiwa emosional, kemungkinan lebih mudah tersimpan dalam memori. Eric Kandel, salah satu peneliti di neuroscience juga bilang, belajar itu dua, diulang-ulang dan secara emosional. Ada pemuatan emosinya itu jauh lebih mudah diingat. Gitu. Makanya kalau teman-teman belajar dengan happy, itu lebih mudah nempelnya. Dan kalau belajar dengan stres, bisa jadi nempel juga, tapi bisa jadi ada backfire, ada bumerang, menjadi bumerang karena tadi ya kita stressful belajarnya. Artinya bisa jadi itu akan hilang dengan seketika. Bukan seketika ya, akan mudah, sulit untuk masuk ke dalam long term memory kita. Kalau belajar happy, itu mudah banget masuk. Gitu. Nah, kalau saya suka bilang juga, si amigdala sama hipokampus kalau di kelas duduknya sebelah-sebelahan nih. Makanya jadi sering ngobrol, jadi mereka tahu satu sama lain itu. Jadi gampang banget kita menyimpan memori yang ada muatan emosinya. Kalau kita ingat masa-masa SMP, SMA, biasanya yang teringat itu masa-masa yang ya tadi, entah dia sedih banget, atau happy banget, atau takut banget. Nah, lanjut ya. Lalu cerebral cortex ini kemarin udah kita bahas sedikit. Ada yang namanya gray matter karena warnanya memang benar-benar gray. Lalu ada namanya white matter. Gray matter itu yang di luarnya, white matter itu yang di dalamnya. Warnanya agak putih gitu ya. Nah, ini kita udah bahas kemarin, mengulang sedikit. Ada 4 lobes, ada frontal lobe, ada parietal lobe, ada occipital lobe, ada temporal lobe. Frontal di depan, occipital di samping atas, temporal di atas telinga, occipital di paling belakang. Frontal itu buat bergerak, termasuk juga buat berpikir. Si parietal itu buat sensori. Si occipital buat vision atau penglihatan, si temporal buat mendengar dan juga memori. Di dalam, karena si temporal di dalam itu ada amigdala tadi. Ini kalau kita lihat di petanya gini nih. Olfaktori ada di sini nih, prefrontal tapi di bawah. Terus karena di hidungan di sini ya. Terus auditory adanya di sini nih, di temporal. Ini peraba ada di sini nih, perabaan di sini. Motorik adanya di sini nih, sebelahan persis. Visual adanya di paling belakang. Kenapa visual paling jauh di belakang? Kenapa nggak di depan? Kan mata di sini. Allah alam, saya juga nggak tahu.
Kenapa dibuatnya gitu? Ini auditory persis di atas telinga. Ini telinga di sini nih. Kenapa kok visual ke belakang? Walau alam deh. Nggak tahu deh. Motorik sebelah-sebelahan sama somatosensorik. Makanya kalau kita ada stroke di sini, kita jadi lumpuh tuh. Nah, buat area bicara, produksi buat ngomong tuh ada di sini nih. Broca namanya. Makanya ngomong itu sangat terkait dengan otot motorik. Kalau ada stroke di sini, kita kena stroke di motorik, pelok kita. Gitu. Nggak bisa ngomong gitu. Occipital lobe tadi udah kita bahas, Bang. Ya, itu. Gojek. Occipital lobe sudah kita bahas. Titip Bude aja, titip Bude. Udah. Target utamanya adalah visual ya. Di primary visual cortex. Nah, tadi ya di penglihatan kita datangnya informasi ke belakang. Kalau terganggu bisa menyebabkan cortical blindness atau mata normal, tapi kita nggak bisa ngelihat. Pas dicek matanya normal, bukan buta karena mata. Kan ada buta karena mata ya, karena kecolok mungkin gitu ya. Tapi ini bukan, matanya mah normal, tapi kita nggak bisa ngelihat gitu, karena butanya di otaknya. Ada istilah kita tuh melihat itu bukan dengan mata, kita melihat itu dengan otak. Karena mata cuma menangkap bayangan. Yang bilang itu benda apa, itu otak. Ya enggak? Mata cuma menangkap bayangan. Karena mata itu ada sel kerucut, sel apa namanya? Terus sel batang dan sel kerucut yang menangkap cahaya, lalu nanti diterjemahkan dalam informasi sensori, informasi saraf gitu ya. Baru dibilang sama otak nih, oh ini namanya adalah mikrofon. Yang ngomong tuh otak. Mata cuma nangkep doang. Telinga juga gitu. Individu memiliki kerusakan mata, tapi pernah memiliki pengalaman visual sebelumnya, masih bisa berimajinasi adegan visual. Makanya yang paling krusial itu adalah mata. Untuk menciptakan akal. Termasuk juga ini pendengaran, kita bahas pendengaran. Ini parietal lobe ada di atas ini. Ini penting untuk apa namanya? Sentuhan gitu ya, somatosensori, dari sentuhan maupun dari muscle stretch ketika otot kita berkontraksi, dari sendi-sendi juga iya. Penting juga untuk menginterpretasi informasi visual dan auditori untuk menentukan lokasinya. Jadi ketika kita dengar sesuatu, oh ini dari pendengaran suaranya dekat nih sebelah kiri dan kanan gitu, itu salah satunya kerjaannya si somatosensori. Ini kalau di map ini kemarin ya, sebelah-sebelahan ya. Ini motorik, ini sensorik. Nah, ini sebelah-sebelahan, kurang lebih sama mappingnya. Apa namanya? Paling besar di wajah ya, area wajah sama di area tangan paling besar. Lidah juga banyak tuh, lidah. Gigi gitu ya, paling besar di wajah. Temporal lobe itu buat pendengaran, itu ada primary auditory cortex. Di dalamnya, di dalam temporal lobe tuh ada memori, ada tadi ya, ada sistem limbik. Jadi kalau ada masalah di temporal lobe bisa banget kena bagian sistem limbiknya atau bagian emosi atau bagian memorinya. Si bagian pendengaran ini tadi kita bahas ya, mendengar itu bukan dengan telinga. Telinga itu cuma menangkap gelombang. Yang bilang ini suara A, B, C itu adalah di temporal lobe. Dua indera yang paling penting menciptakan akal kita adalah pendengaran dan penglihatan. Jadi makanya di Al-Quran suka dibahas ya, apa namanya, kita menciptakan kamu bisa mendengar, kamu bisa melihat, gitu ya. Kamu bisa berpikir. Mendengar dan melihat itu sangat-sangat krusial. Kalau kita bayangin kita lahir tanpa bisa melihat, tanpa bisa mendengar, kita nggak bisa diajarin apa-apa. Sedangkan untuk mengerti sesuatu kita perlu mendengar. Anak kecil kan belajar ngomong dari pendengaran, ya nggak? Belajar ini benda namanya apa, dia melihat ditunjukin gitu ya. Kalau dia buta dan dia tuli dari mendengar, dia nggak akan punya akal. Kenapa? Karena akal itu adalah hasil pembelajaran sepanjang hidup kita. Kadang luar biasa nih, mata sama pendengaran kita. Mungkin kita perlu sering-sering bersyukur kita masih punya dua ini, udah
luar biasa. Sedikit ini harusnya saya delete nih, tapi nggak apa-apa, ada di sini ya. Tadi ya, temporal lobe ada bagian di emosional dan juga motivasional karena ada sistem limbik di situ. Gangguan di bagian temporal lobe menyebabkan Kluver-Bucy syndrome, yaitu si monyet ketika ada gangguan di temporal lobe menjadi tidak takut dan menaruh hampir segalanya di mulutnya, termasuk ular dan api. Jadi dia kayak nggak ada rasa takut gitu. Gitu. Ya. Yang terakhir frontal lobe. Frontal lobe ini berisi primary motor cortex dan prefrontal cortex. Nanti untuk bergerak, primary untuk utamanya untuk gerakan-gerakan yang sifatnya gerakan halus seperti jari tadi ya. Kebanyakan kan tadi ya jari sama wajah. Itu di situ. Prefrontal yang kita tahu yang bedain manusia sama binatang ya. Ini untuk berpikir, memahami konteks, untuk mempertimbangkan. Nanti ada sesinya kita bahas spesifik mengenai prefrontal cortex. Termasuk juga untuk working memory, untuk singgahnya memori. Kalau kita mau working memory itu kayak RAM di dalam handphone kita. RAM kita 1 GB, meskipun handphone kita iPhone ya kecil. Karena buka WhatsApp aja 1 GB udah pas tuh. WhatsApp aja biasanya 1 GB aplikasinya kan. Udah nggak bisa buka yang lain lagi tuh. Makanya RAM yang paling gede, handphone bagus tuh RAM-nya gede. RAM-nya 8 GB, artinya di situ kita bisa buka WhatsApp, bisa buka Zoom, bisa buka apa bersamaan. Nah, ini corpus callosum. Corpus callosum ini jembatan ya yang menggabungkan antara hemisfer kiri dan kanan, lobus kiri dan juga lobus yang ada di kanan. Atau ada juga beberapa jembatan-jembatan kecil lainnya, namanya komissur. Ada anterior komissur, ada posterior komissur kalau saya nggak salah ya. Ada banyak tapi yang paling utamanya itu di corpus callosum, yang paling besar di tengah-tengah. Gitu. Jadi seperti jembatan kalau pons ada di hindbrain atau hindbrain itu jembatan-jembatan yang menyilang di situ, banyak sel saraf yang menyilang. Di sini jauh lebih banyak. Kalau lihat gambarnya kayak iketan gitu kali ya, cat gitu. Nah, sedikit tentang mitos karena saya pengen setiap kita ada sesi saya mau bahas tentang mitosnya. Kita sering banyak bahas, mungkin ibu-ibu sini juga tahu ya, otak kanan itu buat kreatif, kiri logik. Jadi kalau kita tes anaknya tuh, oh ada anak ini dominan otak kanan. Dia berarti cocoknya buat yang seni gitu ya, buat yang kreatif-kreatif nih, buat musik, buat apa, buat gambar. Dia lebih dominan otak kiri, dia cocoknya buat buat matematika nih, buat science nih gitu ya. Padahal nggak begitu ceritanya. Kalau nggak salah yang ngomong pertama ini tuh bukan peneliti, tapi wartawan. Kalau nggak salah ya. Wartawan atau penulis itu, bukan peneliti. Sekarang banyak sekali penelitian membuktikan bahwa hampir semua bagian otak itu terlibat untuk berpikir kreatif dan juga berpikir logis gitu. Even untuk menyelesaikan matematika yang ada yang orang bilang itu urusannya logis gitu ya di left brain otak kiri kita, itu melibatkan kreativitas juga. Problem solving itu sangat-sangat melibatkan creativity. Lalu juga orang-orang yang seni itu sebenarnya dia membutuhkan logik juga dalam menghasilkan karya seninya. Ada kerangka logik yang complicated. Kita nggak bilang seni apa namanya, ya udah go with the flow aja, desain aja jadi, enggak, itu ada kerangkanya. Makanya orang-orang yang ikut kuliah desain komunikasi visual atau DKV itu awal-awal belajar teori dulu. Karena once dia hatam sama teorinya, dia baru tuh bisa mendesain. Gitu. Ini ada beberapa, selanjutnya saya cepetin aja, karena waktunya sudah mau selesai ya, karena saya mau main kahut sama ibu-ibu semua. Ini sistem saraf somatik tadi ya. Ini kan sudah saraf pusat. Sekarang kita bahas saraf tepi. Saraf tepi ada somatik, ada autonomik. Nah, somatik tadi yang voluntary untuk otot-otot tangan, otot kaki kita. Nggak begitu banyak kita bahas terkait dengan learning ya. Mungkin terkait dengan learning kita akan banyak bahas ini nih. Saraf simpatetik nanti. Ini untuk meningkatkan aktivitas organ.
meningkatkan pernapasan, detak jantung, supaya kita siap untuk menghadapi stres, fight or flight nantinya. Lalu sebaliknya sistem saraf parasimpatetik ini sifatnya untuk mengurangi, menghemat energi sehingga seperti relaksasi gitu ya. Ini sebaliknya kerjanya gitu. Ini ya. Tulisannya. Yang biru ini adalah sistem saraf parasimpatetik yang membuat kita tenang, sedangkan simpatetik ini yang warna merah ini. Semua terkait di semua area. Jadi kalau kita lagi stres, simpatetik kita aktif, adrenalin kita jalan, aktif deh semuanya. Kalau kita ngeliat ular, kita langsung takut ya, kita langsung aktif, jantungnya berdebar, nafas jadi kembang kempis, mata jadi membesar pupilnya, siap menghadapi stresor. Terus sistem pencernaan justru bukannya lebih mengkerut itu ya, sistem organ seksual kita juga lebih berkurang karena fokusnya energinya ke otot-otot, jadi untuk fight or flight, berantem atau kabur. Ini kurang lebih sama. Oke, sekian dari saya, ibu-ibu semua. Kalau ada yang mau tanya, monggo di chat sambil kita siap-siap main Kahoot.